Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini adalah video pertama saya yang saya upload di YouTube. Jadi, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizka Nevisa Fitri. Sekarang saya sedang menjalani aktivitas sebagai mahasiswa PPG Program Studi Pendidikan Kimia di Universitas Negeri Semarang. Oh iya teman-teman dan adik-adik sekalian, kalau boleh saya mau minta saran untuk nama channel YouTube ini ya. Kira-kira kasih nama apa ya? Soalnya saya masih bingung nih mau memberikan nama channel YouTube ini apa. Silahkan kasih saran di kolom komentar ya. Di video kali ini, saya akan memaparkan tutorial praktikum titrasi asam basa menggunakan virtual lab. Namun, sebelum kita ke praktikumnya, alangkah baiknya kita pelajari terlebih dahulu apa sih titrasi asam basa itu. Titrasi asam basa. Titrasi asam basa adalah penentuan kadar suatu larutan basa dengan larutan asam yang sudah diketahui kadarnya, atau sebaliknya, penentuan kadar suatu larutan asam dengan larutan basa yang sudah diketahui kadarnya dengan didasarkan pada reaksi netralisasi. Titrasi harus dilakukan hingga mencapai titik ekivalen, yaitu keadaan saat asam dan basa tepat habis bereaksi secara stoikiometri. Titik ekivalen. Titik ekivalen umumnya dapat ditandai dengan perubahan warna dari indikator. Sementara itu, keadaan saat titrasi harus dihentikan tepat pada saat indikator menunjukkan perubahan warna disebut titik akhir titrasi. Untuk memperoleh hasil titrasi yang tepat, maka selisih antara titik akhir titrasi dengan titik ekivalen harus diusahakan seminimal mungkin. Hal tersebut dapat diupayakan dengan memilih indikator yang tepat pada saat titrasi, yakni indikator yang mengalami perubahan warna atau trayek pH di sekitar titik ekivalen. Titrasi asam basa terdiri atas titrasi asam kuat dengan basa kuat, titrasi asam kuat dengan basa lemah, dan titrasi asam lemah dengan basa kuat. Jenis titrasi asam basa. Titrasi asam basa ada dua jenis, yaitu alkalimetri dan asidimetri. Alkalimetri adalah titrasi asam basa di mana yang bertindak sebagai larutan standar adalah basa kuat. Sedangkan asidimetri adalah titrasi asam basa di mana yang bertindak sebagai larutan standar adalah asam kuat. Dalam melakukan titrasi, dibutuhkan alat berupa buret dan juga labu Erlenmeyer. Titrasi juga membutuhkan bahan berupa titran, analit, dan indikator asam basa. Analit atau titrat adalah larutan yang tidak diketahui konsentrasinya. Sedangkan titran adalah larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya. Indikator asam basa adalah zat yang mengalami perubahan warna ketika mendekati titik ekivalen.
Dalam percobaan ini, kita akan mengeksplorasi penggunaan titrasi dengan menambahkan sedikit basa ke dalam asam dan mencatat kenaikan pH. Kita dapat memplot pH terhadap jumlah basa yang ditambahkan, menghasilkan kurva titrasi. Titik paling curam pada kurva terjadi pada titik ekivalen, ketika asam tepat dinetralkan. Di virtual lab ini, kita akan menggunakan asam kuat dan basa kuat untuk melakukan titrasi asam basa. Asam dan basa kuat dapat diasumsikan berdisosiasi dalam air sepenuhnya. Kita akan menambahkan basa kuat NaOH ke asam kuat HCl. NaOH akan menetralkan HCl dalam reaksi yang menghasilkan natrium klorida dan air. Berikut merupakan reaksi yang terjadi antara HCl dan NaOH pada titrasi asam basa yang akan kita lakukan. Karena perbandingan stoikiometri ion hidrogen dengan ion hidroksida adalah 1:1 dalam reaksi ini, jumlah mol NaOH yang ditambahkan ke HCl akan sama pada titik akhir, atau dapat dirumuskan sebagai Ma kali Va kali A sama dengan Mb kali Vb kali B, di mana Ma adalah konsentrasi asam, Va adalah volume asam, dan A adalah valensi asam. Kemudian Mb adalah konsentrasi basa, Vb adalah volume basa, dan B adalah valensi basa. Sekian penjelasan singkat materi tentang titrasi asam basa. Kemudian kita akan lanjut ke video tutorial penggunaan ChemLab untuk praktikum virtual lab titrasi asam basa. Hari ini kita akan belajar mengenai praktikum titrasi asam basa. Yang pertama dilakukan adalah kita membuka aplikasinya terlebih dahulu ya. Aplikasi yang saya gunakan adalah ChemLab. Ya, ini bisa kalian lihat. Kita buka terlebih dahulu. Kalau kalian belum mempunyai aplikasi ini, berarti kalian harus mendownloadnya terlebih dahulu. Nanti saya akan memberikan link untuk mendownloadnya di deskripsi, kalian bisa lihat ya. Nah, kemudian ketika kita klik aplikasi, nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, kalian pilih I agree ya, saya setuju. Kemudian kita tunggu. Nah, kemudian muncul notifikasi. Nah, ini tuh isinya beberapa praktikum yang bisa kita lakukan menggunakan aplikasi ini. Ada titrasi asam basa, ada tekanan gas, ada reaksi redoks, ada kalorimetri. Nah, ini bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, karena hari ini kita akan belajar mengenai titrasi asam basa, berarti kita pilih yang acid base titration. Ini yang paling atas ya. Nah, kalau sudah dipilih, kita klik OK. Nah, kemudian muncul seperti ini tampilannya untuk praktikum titrasi asam basa. Kemudian kita lihat ini di sebelah kiri itu ada perkenalan. Ya, ini kalau kita klik perkenalan ini, nanti di sini akan muncul teori tentang titrasi asam basa, teori sekilas tentang titrasi asam basa, dan sedikit perkenalan tentang apa yang akan dipraktikumkan di sini. Nah, di sini dituliskan bahwa kita akan titrasi asam basa itu menggunakan asam kuat dan basa kuat. Di sini ya, asam kuat menggunakan HCl dan basa kuat menggunakan NaOH.
Seperti itu. Nah, di samping ini perkenalan ini introduction, di sampingnya ada prosedur. Kita klik prosedur. Ini di prosedur itu berisi tentang langkah-langkah dalam praktikum. Kalian boleh mengacu pada langkah-langkah di sini di aplikasi, ataupun misal guru kalian atau dosen kalian memberi petunjuk yang lain di buku petunjuk praktikum, ya kalian menyesuaikan di situ, tidak apa-apa. Jadi langkah-langkah di sini itu tidak harus digunakan, tidak terpaku dengan langkah-langkah yang ada di aplikasi. Nah, setelah prosedur ini di sampingnya ada observation. Nah, ini tuh isinya pertanyaan-pertanyaan. Kalau kalian di buku petunjuk praktikum gitu, biasanya kan di bagian paling akhir itu ada pertanyaan-pertanyaan untuk mempermudahkan kalian membuat pembahasan gitu ya. Nah, di sini juga ada di bagian observation. Di sini ada beberapa pertanyaan untuk membantu kita membuat laporan seperti itu. Nah, sebelum memulai praktikumnya, kita mengenal dulu nih menu-menu yang ada di aplikasi ini. Secara umum sama ya, ada file, edit, itu kan ya kita sudah tahu. Kemudian di samping sini itu ada equipment. Kita klik. Nah, di sini isinya itu alat-alat. Nah, di sini tuh tempatnya kalian memilih alat-alat. Ada beaker glass, Erlenmeyer, ada tabung reaksi, buret, pipet di sini. Dan di sini juga bisa memilih volumenya ya. Misal kalian mau ambil beaker, kemudian di sini ada pilihannya, ada 100 ml, 250 ml, 600 ml. Nah, ini kalian bisa memilihnya. Kita klik misal 100 ml. Nah, maka gelas beakernya itu akan muncul di sini gitu ya. Kita delete. Kalau mau menghapus, klik kanan, kemudian pilih delete, ini ya bagian bawah delete. Nah, seperti itu. Nah, di sini di menu juga sudah ada nih, ada beaker glass di sini ya, ini di gambar-gambar ini. Namun kalau misalnya kalian pilihnya yang di sini itu tidak bisa memilih volumenya. Ini kan 100 ml beaker. Nah, ini hanya 100 ml, tidak ada pilihan 250 maupun yang 500. Kalau mau kalian milih volumenya, mau menggunakan beaker dengan volume yang berbeda, itu ya di equipment ini. Kita ini delete lagi ya. Nah, kemudian di sampingnya equipment itu ada chemical. Nah, chemical ini isinya adalah bahan-bahan yang akan digunakan untuk praktikum titrasi asam basa. Ini ada HCl dan NaOH. Kalau misalnya kalian tadi membukanya praktikum reaksi redox ataupun kalorimetri, otomatis bahan-bahan yang di sini juga bahan-bahan yang digunakan untuk praktikum tersebut gitu. Bahan-bahan di sini itu sudah menyesuaikan praktikum apa yang akan kita lakukan, seperti itu ya. Kita silang ini ya bahan-bahan. Oke, selanjutnya kita langsung ke praktikumnya ya. Kita praktikumnya menyesuaikan langkah-langkah yang ada di aplikasi saja. Berarti kita klik prosedur di sini. Nah, langkah 1, siapkan 100 ml Erlenmeyer. Nah, kita harus menyiapkan Erlenmeyer 100 ml, berarti kita pilih equipment, kemudian Erlenmeyer, dan pilih yang 100 ml. Nah, ini Erlenmeyernya sudah muncul ya. Kita geser ke arah tengah saja biar lebih mudah. Kemudian tambahkan 35 ml HCl 0,2 m. Nah, di dalam Erlenmeyer ini dimasukkan 35 ml 0,2 m HCl. Nah, kalau kita mau memasukkan ke Erlenmeyer ini, berarti Erlenmeyernya itu diklik dulu sampai muncul kotak seperti ini ya, supaya HCl-nya nanti masuk ke Erlenmeyer. Kalau misalnya nggak diklik, itu nanti HCl-nya itu di luar ini. Erlenmeyer-nya diklik dulu. Karena kita mau memasukkan HCl itu kan termasuknya bahan itu ya, berarti ke chemical. Nih ya. Kemudian all chemical. Nah, di sini bisa pilih HCl.
Terus ini volumenya tadi diminta volumenya ada 35. Jadi ini ke 35 mili ya. Kemudian oke. Nah, di Erlenmeyer ini ada apa? Tandanya ini ya, warna putih ini itu tandanya dia sudah ada HCl-nya di situ. Selain cara itu, kalian juga bisa dengan klik kanan ya. Saya ulangi, klik kanan, kemudian cari chemical ini di atas ada. Jadi chemical, kemudian di sini pilih HCl gitu. Jadi tidak harus menggunakan menu yang di atas ini, gitu ya. Kemudian lanjut ke langkah kedua, tambahkan indikator ke dalam asam. 2 drop indikatornya PP. Nah, kalau mau menambahkan indikator bisa ke chemical atau bisa juga klik kanan. Kalau saya lebih suka klik kanan ya, lebih simpel gitu, lebih gampang. Klik kanan, kemudian pilih indikator. Nah, indikator ini ya, indikator kita klik. Di petunjuknya adalah PP. Nah, di sini tuh selain PP ada metil merah, bromtimol biru. Tapi kita pakainya PP ya, sesuai yang ada di aplikasi. PP diminta 2 drop, berarti ini 2, 1, 2. Kemudian oke. Nah, sini sudah ada indikator. Kemudian lanjut ke langkah ketiga, display pH, tampilkan pH. Kalau menampilkan pH, klik kanan. Kemudian cari pH meter. Nah, pH meter ini paling atas ya. Kita klik pH meter. Nah, otomatis di sini pH-nya muncul 0,7. Nah, ini pH-nya HCl ya, 0,7 HCl awal. Nah, nanti kalau kita titrasi, itu nanti pH-nya seiring berjalannya titrasi, nanti pH-nya ini juga akan berubah. Nanti kita amati bersama-sama. Kemudian kita lanjut ke langkah keempat. Nyalakan collection of titration data. Kita harus menyalakan dulu data yang akan kita dapatkan dari ini, dari titrasi, supaya muncul datanya. Klik kanan, kemudian collect titration data. Ini ya, diklik. Nah, kemudian langkah kelima, open the titration data window. Kita menampilkan data titrasinya. Tadi kan yang langkah keempat itu supaya kita dapat datanya. Nah, kalau yang langkah kelima supaya kita bisa lihat tampilannya. Jadi kita klik view. Biasa ya, klik kanan dulu, kemudian view titration data. Nah, muncul kotak seperti ini ya. Nanti ini ketika titrasi itu muncul kurva titrasinya akan berjalan gitu. Kemudian kita lanjut ke langkah keenam. Siapkan buret. Kita ambil buret ya, berarti ke equipment, kemudian buret. Tadi di langkah ke-6 buretnya 50. Nah, kita klik yang 50 mili. Kita geser ke atasnya ya. Kalau titrasi kan buretnya di atas Erlenmeyer. Nah, kita posisikan pas di atasnya. Nah, kalau kita klik buret itu nanti otomatis muncul kotakan seperti ini ya. Nah, kemudian buretnya diisi dengan NaOH. Nah, diisi dengan NaOH. Ingat kalau mau mengisi itu buretnya diklik sampai muncul kotak biru seperti ini ya. Nah, kemudian klik kanan, chemical, dan pilih NaOH. Volumenya berapa? Kalau kita menggunakan buret 50 ya berarti volumenya 50. Kalau titrasi kan seperti itu ya, buretnya harus penuh. Berarti NaOH-nya 50, kita klik OK. Nah, di sini kita lihat buretnya sudah berwarna putih, berarti sudah ada NaOH di sini. Langkah ke-7, mulailah titrasi. Nah, selanjutnya kita akan memulai titrasi. Cara memulai titrasinya adalah di sini kan ada nih di kotakan tadi ini, kotakan ini ada tanda panah ke kanan dan ke kiri. Ke kanan itu untuk kita mulai titrasi ya. Yang kiri itu nanti kalau kita sudah berhenti atau titrasinya mau kita pause gitu, mau kita berhentikan gitu. Ibaratnya kalau kita di laboratorium ya ini berarti ini yang di buret ini ya, yang biasa kita buka tutup itu kan. Nah,
Sekarang kita mulai titrasinya ya. Kita mulai klik kanan yang kanan. Kita klik. Nah, ketika kita klik, otomatis di sini volumenya berjalan. Ini volume apa sih? Nah, volume ini itu volume NaOH yang keluar dari buret ini. Ini kan NaOH-nya berkurang kan kalau titrasi. Nah, ini berkurang. Nah, berkurangnya berapa? Itu ini di sini. Terteranya dikotakan. Volume. Ini volumenya 5. Berarti yang sudah keluar itu ada 5 mili. Nah, ini terus berjalan gitu ya. Biasanya kalau di laboratorium gitu kan biasanya elemen airnya digoyang-goyang gitu kan biar nyampur. Nah, di sini kita bisa pakai pengaduk. Pengaduk bisa diambil di atas. Ini di menu-menu alat. Kita klik pengaduk ini. Nah, nanti dia di sini sudah ada pengaduknya. Kemudian kalian lihat di tabel data ini ya, di bawah kanan, di bawah ini ada kurva titrasi yang berjalan. Ini menyesuaikan ini titrasinya ya, datanya ini ada. Kemudian kalau misalnya sudah mau diakhiri, tandanya kan berubah warna ya. Tanda kita mengakhiri titrasi itu berubah warna. Itu warnanya merah muda, nanti kita bisa klik ini stop. Panah yang sebelah kiri itu. Tuh, nah kita tunggu sampai warnanya berubah. Ini kurva titrasinya. Kita juga bisa melihat data. Ini kan grafik ya atau kurva graph. Nah, di view ini kita bisa klik data, itu nanti kelihatan volume dan pH-nya. Volume NaOH 0,1, pH-nya menjadi 0,7015 gitu. Jadi setiap penambahan NaOH itu di sini ada data pH-nya berapa. Seperti itu sudah ada di sini. Nah, kita kembali ke grafik. Oke ya. Kalau grafik kurva titrasi itu bagaimana nanti? Nanti itu berarti ada yang pH-nya itu sangat ini ya, naik drastis gitu. Ini belum merah muda, nanti kita harus benar-benar memperhatikan supaya kliknya tepat gitu ya. Harus lihat, posisikan kursornya di tanda panah. Kalau berubah jadi merah muda, nanti baru kita selesaikan titrasinya. Ya. Stop. Nah, sudah berubah ya. Jadi tadi saya sudah klik ini. Ya, sudah. Nah, kita lihat nih ada tabelnya nih ya. Ini tabelnya kurvanya bisa digeser-geser. Bisa dilihat ini ada perubahan pH yang sangat signifikan ini ya. Titrasi itu ditandai di kurvanya itu yang pH-nya sangat signifikan, atau ini itu berarti di titik ekivalennya seperti itu. Kemudian ini sudah selesai nih, kita bisa ke observation untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Pertanyaan apa ini? Yang pertama ada inisial buret volume. Volume awal buret, berarti volume awal NaOH itu berapa? Tadi kan 50 ya, kita bisa diisi di sini 50 mili. Kemudian final buret volume, volume buret akhirnya itu volumenya berapa yang ada di buret. Caranya bagaimana? Tadi kan 50, terus yang keluar ada 35,2. Berarti yang ada di buret sisanya 50 dikurangi 35,2 berarti 14 ya, 14,8 mili itu yang ada di buret. Kemudian total volume NaOH pada titik akhir titrasi. Nah, volume NaOH-nya berarti yang ini ya, yang dikotakan kecil ini 35,2
35,20 gitu. Mili juga. Nah, terus ada pertanyaan lagi, silahkan kalian jawab dan nanti kalian bisa menghitung konsentrasi HCl-nya itu berapa berdasarkan praktikum yang telah kalian lakukan. Walaupun tadi di awal itu kan sudah diberitahu ya, HCl yang kita gunakan itu 0,2 M. Nah, tapi berdasarkan titrasinya kalian itu berapa? Coba nanti kalian dihitung menggunakan rumus titrasi asam basa. Kalau kalian lupa rumusnya bagaimana, kalian bisa lihat di introduction ini. Ini kan ada teorinya, kemudian di akhir juga ada rumusnya ini ya. Nah, jadi bisa kalian hitung, disesuaikan. Kemudian di data ini ya, kalian bisa lihat view data. Nah, di sini juga ada volume sama kenaikan pH-nya. Nah, kalau kalian melihat perubahan pH di sini, otomatis kalian tahu pada volume NaOH berapa sih ini mencapai titik ekivalen, karena di sini sudah ada ya kan. Kalau misalnya kalian praktikum langsung di laboratorium kan untuk untuk mengetahui pasti titik ekivalennya kan sulit. Kalian paling bisa taunya itu titik akhir titrasi karena ditandai perubahan warna. Nah, walaupun selisihnya sedikit antara titik ekivalen dan titik akhir titrasi, tapi kan kita tidak bisa mengira-ngira oh tadi berapa gitu. Nah, kalau menggunakan virtual lab ini bisa kelihatan titik ekivalennya itu ketika NaOH-nya itu volumenya berapa, seperti itu kelihatan. Tahu ya cara melihat titik ekivalennya itu bagaimana? Nih ada pH. Nah, gitu. Nah, dilihat di sini. Ini ada pH di sini ketika volume NaOH 35 itu ini sebelum 35 mili ini kan pH-nya naiknya sedikit-sedikit ya, dari 0,7, 0,7, 0,15 seperti itu, nanti 1, 2, 3, kemudian tiba-tiba 7 dan setelah 7 ya tiba-tiba pH-nya menjadi 10,4. Nah, ini kenaikan pH yang sangat signifikan. Kalau di kurvanya bisa dilihat nih. Nah, gini ya. Bisa dilihat ini adalah grafiknya. Ada kenaikan yang sangat signifikan. Nah, silahkan kalian bisa menghitung konsentrasinya berapa, atau misal guru kalian atau dosen kalian menginginkan daftar kenaikan pH di setiap tetes NaOH juga di sini ada. Jadi tidak usah menghitung satu persatu gitu ya. Nah, sekian penjelasan mengenai praktikum titrasi asam basa menggunakan virtual lab dengan aplikasi JamLab. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.